Saya percaya wajah-wajah saudara, wajah-wajah yang akan menerima anugerah Tuhan yang besar. Iman kita di dalam Tuhan Yesus tidak boleh goncang Bapak Ibu. Kata percaya artinya tidak ada khawatir, tidak ada keraguan. Dan kita tahu Allah pasti menolong setiap kita. Seberapa banyak yang percaya bahwa Tuhan akan menolong setiap kita? Seberapa banyak yang percaya, yang punya hutang pasti lunas, katakan amin. Yang bilang amin berarti punya utang, jangan lupa bayar Bapak Ibu. Saudara, kita punya Yesus yang ahli membayar tagihan. Amin Bapak Ibu. Jadi ibu-ibu jangan takut, peleternya pasti Tuhan bayar. Haleluya. Saudara, kita harus dipulihkan oleh Tuhan. Saya Pendeta Sandi Nugroho, saya dulu adalah anak youth daripada Glow. Tapi Tuhan pakai dan akhirnya kita boleh berkarya dan menjadi hamba Tuhan saat ini. Semua oleh karena kebaikan Tuhan. Dipulihkan untuk memulihkan. Katakan bersama saya, dipulihkan untuk memulihkan. Penting sekali buat orang dipulihkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu dia dipulihkan, waktu masuk dalam ladang Tuhan, dia tidak punya prinsip berkarir dalam pelayanan. Saya lihat orang di luar sana kalau berkarir apa yang terjadi? Dia punya produk dan waktu dia menjual produk itu kepada orang lain, maka ada namanya saling menjelekkan. Tapi waktu dia dipulihkan dalam melayani Tuhan, dia akan berkarya buat Tuhan. Berkarya itu artinya berdampak. Kalau saya tanya, seberapa lama saudara Kristen? Pasti saudara berkata, ada yang dari lahir. Saya lahir baru sekian, tahun sekian. Tapi saya tanya, buah apa yang kau hasilkan dalam kekristenan itu? Itu adalah pertanyaan yang ada dalam hati kita. Dan orang yang berbuah pasti orang yang sudah dipulihkan. Katakan samping kanan kirimu, kamu sudah dipulihkan. Kalau kita baca sama-sama dalam Efesus 1 ayat 4 sampai 5 Bapak Ibu. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Saudara, sebelum dunia dijadikan, Tuhan itu sudah memilih saya dan Bapak Ibu. Katakan bersama saya umat pilihan. Katakan bersama saya umat pilihan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Katakan selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan, ku berharga di mata-Mu Tuhan. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Katakan, ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Siapa kita bisa menjadi umat pilihan Tuhan? Kenapa kita dipilih? Karena Engkau berharga. Orang yang menyadari dirinya berharga di hadapan Tuhan, dia gak akan berkata, oh saya ini introvert, saya ini extrovert. Dia gak akan berkata seperti itu. Istilah dunia membuat kita lemah Bapak Ibu. Tapi istilah firman Tuhan, prinsip Alkitab berkata, engkau umat pilihan. Engkau dipilih, engkau berharga. Dan orang yang menyadari berharga di hadapan Tuhan, dia akan dipulihkan dan berkarya buat Tuhan. Siapa yang siap berkarya buat Tuhan, lambaikan tanganmu. Lambaikan tanganmu, katakan aku siap Tuhan. Dan orang yang siap akan menerima anugerah Tuhan. Kata kerelaan artinya semaunya Tuhan. Menyadari bahwa kita ini diciptakan. Tuhan pencipta kita. Kita lawan Tuhan itu pasti babak belur Bapak Ibu. Jangan coba-coba berkata, oh saya lagi ngambek sama Tuhan. Saya lagi marah sama Tuhan. Saya lagi protes sama Tuhan. Ingat, engkau diciptakan, jangan main-main sama Yesus. Katakan samping kanan kirimu, jangan main-main sama Yesus. Siapa yang pernah babak belur lawan Tuhan boleh angkat tangan Bapak Ibu. Saya pernah babak belur. Bikin agenda sendiri.
Tapi orang yang mengikuti agenda Tuhan akan berjalan dalam anugerah Tuhan. Kita harus sadar kenapa kita dipulihkan Bapak Ibu. Yang pertama kita harus sadar His purpose atau apa yang menjadi tujuan Allah. Tujuan Allah menyelamatkan kita adalah supaya kita menerima kasih karunia dan belas kasihan Allah. Karena begitu besar kasih Allah pada kita, Dia mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap kita yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita diselamatkan. Saudara, keselamatan itu pemberian dan harus dijaga Bapak Ibu. Kalau saudara dapat hadiah dari presiden, kira-kira saudara jaga gak Bapak Ibu? Begitu juga dengan keselamatan kita. Apakah orang yang menerima Yesus diselamatkan, lalu dia jatuh dalam dosa bisa masuk neraka? Bisa kalau dia tidak bertobat. Tapi kalau dia jatuh dalam dosa dan kalau masih punya kesempatan buat bertobat, katakan bersama saya, masih sempat. Maka kita diampuni dan menerima keselamatan. Tapi kadang-kadang, katakan bersama saya, kadang-kadang kesempatan gak datang 2 kali. Jadi kalau kita tahu itu salah, jangan kerjakan Bapak Ibu. Kita dituntut untuk menerima belas kasihan Tuhan, menerima kasih karunia keselamatan. Bukan hanya bagaimana saya diselamatkan, tapi saya membawa keselamatan bagi banyak orang. Itu tujuan Allah, kita diselamatkan, menerima anugerah kasih karunia supaya kita mewartakan. Saudara adalah imamat rajani yang memberitakan perbuatan Tuhan yang besar. Kata memberitakan adalah evangelium, sadar dan disadar. Kita itu menjadi Injil yang hidup bagi banyak orang. Katakan samping kanan kirimu, kamu tuh Injil Tuhan yang hidup. Amin Bapak Ibu. Kalau kita ikut Tuhan lalu tidak dipakai Tuhan, sayang sekali Bapak Ibu. Yesus selamatkan engkau begitu sangat mahal di atas kayu salib. Sayang sekali kalau kita tidak memberi hidup buat Tuhan dan melayani Tuhan. Saudara, tujuan Allah supaya kita dipulihkan adalah supaya ada pemulihan antara hubungan kita dengan Bapa. Makanya kita bisa memanggil Dia Aba ya Bapa, hubungan dekat. Firman Tuhan berkata, Bapa mana yang memberikan batu kepada anaknya waktu meminta roti, betul? Bapa di surga tahu yang terbaik bagi saya dan saudara. Saya percaya waktu engkau berpengharapan di dalam Tuhan dan engkau menyadari bahwa engkau berharga di hadapan Tuhan. Tidak ada lagi rasa berdosa, tidak ada rasa bersalah dalam hidupmu. Dan engkau menyadari engkau berharga buat Tuhan. Engkau diterima, engkau diselamatkan, dan engkau mau dipakai sama Tuhan. Saya percaya engkau gak akan hidup biasa-biasa buat Tuhan. Tapi engkau akan hidup luar biasa buat Tuhan. Karena menyadari engkau berharga di hadapan Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa, maka Ia setia dan adil akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat 7 berkata, oleh bilur darahnya engkau telah disucikan. Siapapun engkau di masa lalumu, seberapa buruk dosamu di masa lalumu, Tuhan gak lihat masa lalumu. Tuhan lihat hari ini dan ke depan engkau menjadi orang yang lebih baik. Kekristenan adalah perubahan. Bagaimana kita bisa serupa dan segambar dengan Allah dalam karakter Kristus. Selama kita di dunia ini pasti ada masalah. Ada di tempat ini tidak punya masalah, boleh angkat tangan Bapak Ibu. Katakan samping kanan kirimu, sesama punya masalah jangan saling mendahului. Betul? Kalau nggak ada masalah nggak ada mujizat. Kalau tidak ada masalah tidak ada pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dan Tuhan izinkan ada masalah supaya engkau datang merendahkan diri kepada Bapa. Sebab Bapa pasti akan menolong dan bekerja dahsyat dalam hidup kita yang percaya. Katakan amin. Katakan bersama saya, di dalam Bapa ada pengharapan. Siapa yang suka baca firman Tuhan boleh angkat tangan Bapak Ibu. Yang tidak angkat tangan kasih senyum kanan kiri, katakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Firman Tuhan berkata iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau saudara jadi orang Kristen, gak pernah baca Alkitab, gak pernah baca firman Tuhan, otomatis gak punya iman. Apa yang terjadi kalau gak punya iman? Gak punya pengharapan, gak punya kekuatan. Makanya gampang sakit hati, gampang tersinggung, suka marah-marah, gampang baperan, suka kepo. Bapak Ibu tahu kepo? Tetangga beli kulkas, kamu yang kedinginan. Tetangga beli kompor, kamu yang kepanasan. Kasih senyum kanan kirimu. Katakan, jangan pusing sama harta orang. Pusing dengan pertumbuhan rohani kita. Kita mau dipakai oleh Tuhan.
Dan percayalah Tuhan tidak mau pakai orang lain, Dia mau pakai saudara. Jangan berkata ini aku Tuhan utus dia. Enggak, ini aku utuslah aku. Untuk menjadi terang dan garam dunia di tengah keluargaku. Karena waktu keluarga kita dipulihkan, kita akan menjadi dampak yang besar bagi kemuliaan Tuhan. Penebusan dosa. Tuhan izinkan dosa kita ditebus. Makanya penjahat di samping Yesus gak sempat buat bertobat Bapak Ibu. Dia hanya percaya bahwa dia adalah anak Allah dan dia percaya pada Yesus. Dan Yesus berkata, saat ini juga engkau ada di Firdaus. Firdaus itu surga kecil. Seketika itu juga dia menerima keselamatan, kekal, penebusan dosa. Jangan melayani Tuhan lalu merasa orang paling suci dan paling benar. Jangan merasa beragama lalu lebih hebat daripada orang lain. Ingat, kita ini hanya alat di tangannya Tuhan yang hebat. Semakin dipakai Tuhan, semakin rendah hati. Yesus berkata, belajarlah dariku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Kita boleh sekolah teologi S1, S2, S3, sampai S4, Profesor Doktor Kaburator bocor Bapak Ibu ya. Samsung sekarang S berapa Bapak Ibu? S28, jadi masih jauh. Seharusnya semakin banyak ilmu kita, semakin seperti Kristus rendah hati, betul? Orang pintar tidak banyak bicara. Orang tidak pintar pasti banyak bicara. Tapi orang bijaksana memperkatakan firman Tuhan, memperkatakan janji Tuhan, apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Katakan samping kanan kirimu, kamu orang bijaksana. Yang keempat, anugerah keselamatan. Kita sudah diselamatkan, Tuhan mau pakai saya dan saudara untuk memiliki satu tujuan. Apa tujuan kita? Supaya kita hidup kudus dan bersekutu. Unity dengan Tuhan akan membuat kita bisa unity dengan banyak orang. Seringkali orang berkata, wah dia pelayanan tapi banyak masalah. Kenapa dia banyak masalah di luar gereja? Kenapa? Karena dia gak punya hubungan baik dengan Tuhan. Kira-kira ibu-ibu kalau kumpul banyak ceritakan kebaikan Tuhan atau banyak gosip? Ibu-ibu kalau kumpul banyak cerita tentang Tuhan atau banyak gosip? Banyak gosip. Hari ini dirubah, ibu-ibu Glow di tempat ini lebih banyak ngomongin kebaikan Tuhan. Lebih banyak berdoa dan mempermuliakan nama Tuhan. Kadang-kadang ibu-ibu kalau kumpul nih dia bilang begini. Bukan mau ngomongin orang ya, tapi lagi bongkar saudara Bapak Ibu. Perkataan kita sebagai orang percaya, Roh Kudus akan mengendalikan hati dan lidah kita. Katakan bersama saya, lidah saya sudah diajar dan dikendalikan. Kalau kamu bisa bicara yang baik, kamu akan menerima yang baik dari Tuhan. Mulut orang benar itu besar kuasanya. Dan hidup dan mati seseorang dikuasai oleh lidah. Belajar, Tuhan kuduskan hati saya supaya mulut saya hanya mempermuliakan nama Tuhan. Saudara, ada orang juga berkata seperti ini, Pak, dia mulutnya jahat tapi hatinya baik. Kira-kira setuju gak Bapak Ibu? Enggak. Apa yang dalam hati itu keluar di mulut Bapak Ibu. Kenapa mulutnya jahat? Hatinya belum pulih. Perlu dipulihkan. Kalau kita suka perkataannya tajam, menyakiti orang, perlu dipulihkan. Bagaimana dipulihkan? Menyadari ada yang salah dalam hidup kita. Menyadari ada yang tidak benar dalam hidup kita. Tuhan, aku mau tujuanmu ada dalam hidupku. Roh Kudus, jadikan aku hatiku kudus supaya aku tidak menyakiti orang. Orang kan kalau ketemu kita cuma dua. Yang pertama senang, kedua enak. Saudara jenis yang mana Bapak Ibu? Ya, saudara harus jadi orang yang kalau orang lain ketemu saudara tuh, aduh, aku ngelihat Tuhan dalam hidupmu. Aku ngelihat kerja, bagaimana Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Aku ngerasa damai. Katakan samping kanan kirimu, aku rasa damai Tuhan dalam hidupmu. Katakan samping kanan kirimu, jangan lupa traktir saya. Makin damainya makin besar. Saudara, ingat, orang yang hubungannya dengan Tuhan baik pasti dengan sesamanya pasti baik. Kalau dia melayani Tuhan hebat tapi dengan sesama bermasalah, berarti hubungannya dengan Tuhan sedang banyak masalah Bapak Ibu. Yang kedua, Tuhan mau kita be fruitful and multiply. Tuhan mau kita berbuah, diberkati bahwa jadi berkat. Ingat, berkat yang ada dalam kehidupan kita itu hanya titipan. Katakan samping kanan kirimu, titipan. Artinya berkat itu bukan punya kita, titipan Tuhan. Makanya Kristus menolong orang-orang susah. Matius 25 ayat 40 berkata, saat aku lapar kau beri makanan, saat aku haus kau berikan minuman. Apapun yang kau lakukan bagi salah saudaraku yang paling hina ini, engkau melakukan buat aku. Hati Tuhan harus ada dalam hidup kita.
melihat orang lain susah, kita ikut susah. Jangan senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Itu namanya manusia repot. Ingat, hidup sudah repot, jangan ditambahin repot lagi. Benahi hati kita supaya kita bisa melihat karya Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Saudara tahu siapa Yusuf? Yusuf dikaruniai oleh Tuhan menafsirkan mimpi luar biasa. Tapi saya percaya tidak ada anak muda yang mengalami masalah dan rentetan peristiwa yang buruk seperti Yusuf. Ada di tempat ini yang pernah dijual sama kakaknya, boleh angkat tangan. Saya percaya nggak ada, cuman Yusuf. Betul Bapak Ibu? Tapi dia jual ke Potifar. Dari anak kesayangan tiba-tiba menjadi budak Bapak Ibu. Dia belajar. Dan waktu dipercaya oleh Potifar, dia difitnah oleh istri Potifar. Masuk penjara 13 tahun. Proses yang begitu panjang. Ketemu juru roti, juru minum. Lalu dipercayakan sebagai Perdana Menteri di Mesir. Dan akhirnya dia mengelola Mesir, menjadi raja muda di Mesir. Saya belajar kenapa Yusuf dipercaya oleh Tuhan. Dia sudah berdamai dengan masa lalunya. Dan dia bukan pendendam Bapak Ibu. Orang yang dipakai oleh Tuhan adalah bukan pendendam. Misalkan kita ngancem gini. Saya percaya kita pernah kadang-kadang kita susah lalu dihina oleh keluarga. Saya pernah ngalami itu Bapak Ibu. Mau jadi pendeta makan apa, hidup bagaimana. Hari ini Tuhan hidupi dengan luar biasa. Ikut Tuhan asal tulus saja, pasti dipelihara dengan dahsyat. Tapi kalau motivasinya tidak benar, maka akan mengalami jalan-jalan yang berkelok-kelok dan membuat kita babak belur dan baru bertobat. Dihina oleh keluarga, pernah. Dan saya pernah ngancam, lihat aja nanti kalau saya kaya saya balas. Enggak kaya-kaya Bapak Ibu. Karena niat kayanya jelek, betul Bapak Ibu. Tapi Yusuf berbeda. Dia pernah jadi Perdana Menteri dan dia tidak balas kepada istri Potifar. Masukkan dia ke penjara, enggak. Lalu kakak-kakaknya datang pada Yusuf yang pernah menjual dia. Yusuf berkata, engkau telah mereka-rekakan suatu hal yang jahat kepadaku, tapi berbeda dengan Tuhan yang besar. Mereka-rekakan untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Kalau hati kita dipulihkan, maka saudara akan lihat Tuhan akan berkarya dahsyat dalam hidup kita. Mari, penyakit hati itu harus pulih dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya mau tanya, mengampuni itu gampang atau susah? Susah bagi orang yang tidak mau mentaati firman Tuhan. Karena mengampuni itu perintah. Jika engkau mengampuni, maka Bapa di surga akan mengampuni. Kalau engkau menyimpan kepahitan dan kebencian Bapak Ibu, apa yang terjadi? Hidupmu yang harusnya terima anugerah dari Tuhan ditutupi oleh kutuk kebencian. Ditutupi oleh rencana iblis. Tapi kalau engkau bisa mengampuni, hari itu kau melepaskan semua kutuk dan anugerah Tuhan turun dalam hidup kita. Katakan bersama saya, mengampuni itu mudah. Kalau kita mau mentaati firman Tuhan. Suatu kali Tuhan izinkan ada seorang anak muda melayani di gereja kami. Lalu dia berhutang cukup besar kepada saya dan istri. Tiba-tiba setelah hutang dia lari Bapak Ibu, pergi ke gereja lain. Dan setelah 1 tahun Tuhan izinkan saya khotbah di gereja itu. Dia jadi WL-nya Bapak Ibu. Saya liatin terus dia buang muka. Setiap dia lihat saya dia buang muka. Tiba-tiba saya tungguin ibadah. Dia ada di pojokan, saya datang, nggak bisa lari lagi loh. Setelah apa yang terjadi, dia minta maaf, Pak saya minta maaf. Saya bilang nggak apa-apa, saya sudah ampuni, hutangmu sudah lunas. Wah dia nangis, dia peluk saya, terima kasih Pak. Lalu saya cerita ke teman saya, dia cerita ke temannya dan temannya itu hubungi saya. Lain kali gue utang sama lu aja dah pendeta, soalnya dikasih lunas. Enggak, besok-besok gue gak kasih utang lagi, pokoknya cukup dia yang terakhir gitu saudara. Saudara, setelah 6 bulan berlalu, karena dia waktu 1 tahun dia gak bayar, hidupnya susah sekali Bapak Ibu. Tapi waktu saya melepaskan pengampunan dan saya mengikhlaskan hutang itu, ternyata itu memberkati dia luar biasa. Dan dalam 6 bulan dia hubungi saya, Pak minta nomor rekening. Saya bilang apa, kan sudah lunas. Enggak, saya mau berkati. Dia bayar hutangnya 2 kali lipat Bapak Ibu. Jadi ternyata waktu kita mengampuni orang lain, kita melepaskan berkat buat orang lain. Dan berkat itu kembali kepada kamu. Katakan samping kanan kiri, mengampuni itu berkat. Ya kita sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun hutang yang gak lunas, sudah biarin aja Bapak Ibu. Kan sama-sama hilang, tapi hati kita merdeka. Saya percaya Tuhan akan gantikan apa yang menjadi milikmu. Amin. Yang bilang amin ikhlas gak dibayar. Berat, secara daging berat.
Tapi kalau mentaati firman Tuhan, Roh Kudus memampukan kita. Dan percaya Tuhan pasti gantikan berkat yang lebih besar. Berikan kemuliaan meriah buat Tuhan. Tuhan mau kita tinggal dalam kasih-Nya. Artinya menjadi pelaku firman Tuhan. Sambil menantikan kedatangan Tuhan kedua kali Bapak Ibu. Dan mari rindukan bagaimana janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Berat secara manusia. Tapi saya harus mentaati firman Tuhan untuk mengalami janji Tuhan. Yang kedua, supaya kita dipulihkan untuk ngerti apa? His plan atau dikatakan rencana Allah. Boleh PowerPoint-nya? Rencana Allah. Saudara lihat ada sebelah kiri saudara ini ada Garfield ya saudara, kucing orange ini. Anak yang belum dewasa dia akan melihat sebuah keindahan itu. What a wonderful season. Tapi waktu dia mulai beranjak jadi orang dewasa dia akan berkata what a wonderful beautiful tree. Tapi orang yang dewasa di dalam Tuhan dia berkata what a beautiful harvest. Yang dia kejar adalah bagaimana penuaian janji Tuhan terjadi dalam hidupnya. Ingat ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Secara manusia kita mentaati firman itu sangat susah. Saya tahu, saya sadar. Tetapi secara Tuhan, secara Roh Kudus, firman Tuhan berkata, tidak ada yang sukar di dalam Tuhan. Siapa yang percaya tidak ada yang sukar di dalam Tuhan boleh lambaikan tangan. Karena saya percaya waktu saudara mentaati firman Tuhan, ngalami janji Tuhan dan diberkati Tuhan, saudara akan berkata, bukan saya, tapi Tuhan yang bekerja. Saya hanya alatnya Tuhan. Di tangannya Tuhan yang besar. Semakin engkau merendahkan diri, semakin banyak karya Tuhan terjadi dalam hidupmu. Semakin kau merasa hebat, semakin jauh karya Tuhan dalam hidupmu. Rencana Allah membuat kita apa? Menyadari bahwa dia sedang memulihkan gambar dan rupa kita. Bahwa kita setara, serupa, tidak setara dengan Allah. Tapi serupa, kita diciptaan yang spesial. Katakan samping kanan kirimu, kamu sangat spesial. Suatu kali ada seorang ibu-ibu Bapak Ibu. Dia ke rumah sakit lalu dia cek. Tiba-tiba dokter berkata, ibu kena kanker otak. Wih, dokternya kaget berkata dengan sedih. Tapi ibu ini malah tersenyum dan tertawa. Loh ibu kok dibilang kanker otak kok senyum? Soalnya mertua dan suami saya bilang saya gak punya otak. Kalau mungkin orang sedang merendahkan kamu, orang sedang menghina kamu, tapi Yesus berkata engkau berharga. Tuhan gak lihat masa lalumu, Dia lihat hidupmu hari ini. Engkau berharga. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata. Katakan ku berharga di mata-Mu. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Mari katakan ku berharga. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Oh, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di mata-Mu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Rencana Allah hadir dalam hidup kita untuk menyadarkan bahwa engkau berharga di hadapan Tuhan. Siapapun saudara, apapun yang orang katakan dalam hidupmu, sesuatu yang buruk, saya mau katakan, Tuhan katakan engkau berharga. Karena engkau serupa dan segambar dengan Allah. Yang kedua, rencana Allah membuat kita mengalami hidup yang sebenarnya. Berlimpah dalam aspek rohani, jiwa, tubuh, dan fisik. Bapak Ibu, keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup kita membuat kita harus bijaksana dan berhikmat. Tentu dalam makanan
Kita bukan lagi makan makanan yang enak, tapi makanan yang sehat. Pegang perutnya Bapak Ibu bersama dengan saya, katakan, jangan hanya tambahkan lemak. Mari tambahkan iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Ingat apa yang kau makan, itu bisa jadi obat dan kesehatan dalam hidupmu. Misalkan saudara kolesterol tinggi, hipertensi, darah tinggi gitu. Di depanmu ada babi panggang, babi kecap, samcan, bipang saudara. Lalu saudara, dalam nama Yesus, segala roh kolesterol keluar dan aku makan sehat. Kira-kira saudara sehat gak? Tetap sakit. Kalau sadari diri kita sakit, ya kita makan yang sehat. Jangan sudah sakit lalu nyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa saya sakit? Kata malaikat, kau sendiri yang atur pola makan. Kan bukan Tuhan yang atur pola makan kita. Kita yang atur pola makan. Dan kalau dalam kesehatan saja kita tidak bisa mengendalikan diri kita, bagaimana kita bisa dipakai Tuhan dengan luar biasa. Banyak hamba Tuhan dipanggil bukan karena Tuhan, dipanggil karena makanan Bapak Ibu. Suatu kali saya melayani di Kupang, saya diajak, namanya kampung Selor atau Solor, saya kurang tahu. Dan tiba-tiba dia pesan kepiting, kerang, cumi-cumi. Lalu suatu kali ibu itu udah pesan semua, suaminya mau ambil kepiting. Istrinya bilang gini, Pak jangan ambil kepiting, Papa makan bisa mati. Tiba-tiba ibu ini bilang, Pak makan yang banyak Pak, makan yang banyak. Oh dia mau saya mati saudara. Hari itu karena ibu itu saya tahu, saya ambil ikan saja. Supaya kita sehat. Jangan banyak makan daging nanti kedagingan Bapak Ibu. Jangan banyak makan babi nanti kebabian. Jangan banyak makan anjing, orang Batak bilang ke RW-an saudara, bukan keanjingan. Katakan samping kanan kirimu, makan sehat bukan makan enak. Tuhan mau rohani kita sehat, tubuh kita juga sehat. Amin. Siapa yang suka olahraga boleh angkat tangan. Katakan bersama saya, kalau tubuh saya sehat, jiwa saya juga sehat. Amin. Katakan samping kanan kirimu, jaga kesehatanmu untuk Tuhan. Sebab apapun yang kita lakukan bukan lagi untuk kita, tapi untuk Tuhan. Dan tubuhmu bukan milikmu, tapi tubuhmu adalah milik Tuhan dan harus kamu jaga. Tuhan mau menjadikan kita sebagai saksi Dia, memberitakan Injil keselamatan kepada dunia dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Bapak Ibu, yuk kita baca sama-sama di ayat sebelah kanan, Yesaya 55 ayat 10-11. Yuk sama-sama 3, 2, 1. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi dan membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan memberikan benih kepada penabur. Stop. Siapa yang ingin jadi penabur Tuhan boleh angkat tangan. Katakan bersama saya, benihnya dari Tuhan. Kenapa penting banget benih itu dari Tuhan? Supaya waktu kamu nabur, kamu tidak berkata, oh gereja itu saya yang bangun. Tapi kamu berkata, Tuhan yang mempercayakan saya untuk menabur karena benihnya dari Tuhan. Ingat, engkau yang menabur itu bukan uangmu, bukan kepunyaanmu, bukan milikmu, tapi itu benihnya dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapa yang mau jadi penabur boleh angkat tangan. Katakan bersama saya, aku siap Tuhan. Sebab yang menabur pasti menuai. Amin. Katakan samping kanan kirimu, jangan pelit nanti masuk neraka. Sakeus yang pelit Bapak Ibu, kikir di kota itu, sangat kedekut. Tapi waktu Yesus masuk ke rumahnya terjadi perubahan yang besar. Dia jadi orang dermawan. Dia bagikan setengah hartanya pada orang miskin. Kira-kira gampang gak bagikan setengah harta pada orang miskin? Jika gampang boleh angkat tangan Bapak Ibu. Nanti kita setelah pulang kita hitung-hitungan Bapak Ibu. Susah. Tapi dia menyadari Yesus sangat berharga. Dan jika pernah memeras orang, dia kembalikan berapa? 4 kali lipat. Kalau kita sadar kita hamba Tuhan, jangan ajak bisnis orang. Dan kalau kita tahu bisnis itu merugikan orang, jangan ajak orang. Kita berdosa membuat orang lain merugi. Cukup kamu sendiri yang merugi, kamu jangan ajak orang. Mentor saya berkata, kita hamba Tuhan dipakai Tuhan, bukan ngurusin dompet jemaat, tapi iman jemaat. Jadilah hamba Tuhan yang murni. Kalau engkau tulus, engkau pasti akan dipelihara Tuhan dan tidak pernah kekurangan. Kerja tidak perlu menipu dan merugikan orang. Kerja benar, berkatnya pasti benar dari surga. Yang percaya katakan, amin. Saudara, yuk kita lanjutkan, boleh minta maaf ke slide-nya. Ya, boleh mundur, maaf. Maju, oke, sip. Ya, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang-orang yang mau makan. Artinya saudara yang lapar pasti diberi makan sama Tuhan.
Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kundaki. Yuk sama-sama kita baca 3, 2, 1. Dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Siapa yang ingin berhasil kepada setiap perintah Tuhan? Katakan bersama saya, aku mau kerjakan agenda Tuhan. Saya anak rohani daripada Pak Gilbert. Pak Gilbert itu selalu nasihati, motivasi tulus pasti Tuhan pakai. Gak usah dongkrak-dongkrak dirimu, gak usah suka-suka viral. Daripada terkenal Tuhan gak kenal, lebih baik tidak terkenal tapi dikenal Tuhan. Benar gak Bapak Ibu? Tapi saya bersyukur beliau selalu nasihatin. Dan saya percaya akan ada waktunya promosi dari Tuhan. Sabar saja, Tuhan kita tidak tidur. Dia selalu memperhatikan anaknya yang datang kepada dia. Yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu, kita harus tahu cara pandang Allah. Cara pandang Allah adalah berbicara kebenaran. Dan kita harus hidupi kebenaran itu. Iman yang bekerja dalam kasih, ketaatan kita melakukan firman. Dan juga berbicara kekekalan. Firman Tuhan berkata, pikirkanlah perkara-perkara di atas, maka engkau akan melihat Tuhan. Bapak Ibu, hari ini saya melayani bukan karena gagah dan kuat saya, tapi orang tua saya pernah melayani Tuhan. Saya dulu paling benci dengan pendeta Bapak Ibu. Sebab setiap pendeta datang ke rumah itu selalu jam makan malam, lalu makanannya selalu enak-enak Bapak Ibu. Dan pulang selalu bungkus. Saya makanannya jadi sedikit Bapak Ibu. Lalu abis itu mama saya suka kasih amplop ke pendeta. Dan kalau pendeta dikasih amplop, besoknya saya nggak jajan Bapak Ibu. Jadi kalau pendeta datang, mama ada? Nggak ada om, tolong jangan datang lagi ke rumah ini. Sebentar lagi kami pindah. Wah saya benci sekali jadi pendeta. Benci sekali sama pendeta. Hari ini saya jadi pendeta Bapak Ibu. Makanya kalau ditraktir orang saya nggak rakus Bapak Ibu. Saya ingat dulu pendeta-pendeta suka babungkus di rumah itu saudara. Saya akan pilih yang paling murah supaya menghormati yang non-traktir Bapak Ibu. Jadi tidak aji mumpung. Ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau kita masih sempat hari ini punya kesempatan, melayanilah Tuhan. Sebab engkau sedang menabur ke anak cucumu. Makanya firman Tuhan berkata, anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta. Siapa yang rindu mau melayani Tuhan boleh angkat tangan. Katakan samping kanan kirimu, mumpung masih hidup, berikan yang terbaik sama Tuhan Yesus. Boleh di-G? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih hidup. Bukan hanya kuat masih hidup, Tuhan mau pakai. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kasih salam kanan kiri, katakan, sudah jadi berkat belum? Saudara, Tuhan mau semakin kita mengenal Dia, semakin kita mengerti hati dan apa yang menjadi kehendaknya. Dan di sana kita akan menyadari dan berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus dalam hidup kita. Boleh ke slide-nya? Kata dipulihkan artinya Bapak Ibu, seseorang yang berada dalam kondisi gagal, sakit, dan hidup dalam keluarga yang hancur Bapak Ibu, serta dosa yang memalukan, tapi dikembalikan dalam keadaan yang semula, diperbaiki kerusakannya dan menjadi lebih baik. Dan waktu saudara jadi lebih baik, orang akan melihat ada Yesus yang hebat dalam hidupmu. Katakan samping kanan kirimu dengan senyum, mengatakan, aku mau lihat Yesus yang nyata dalam hidupmu. Next, apa yang terjadi kepada orang yang tidak mau mendisiplin dirinya dan bertobat dan tidak mau dipulihkan? Sade Adelaja berkata, orang yang menolak mengatur dirinya sendiri dan mendisiplin dagingnya, maka akan didisiplin dan diajar oleh kehidupan yang menyakitkan itu. Jadi saudara yang tidak mau berubah, Tuhan akan izinkan proses terjadi dalam hidup kita. Dan Alkitab berkata,
Dia selalu mendidik dan memproses anak-anaknya. Kita adalah anak Tuhan, pasti dibentuk menjadi lebih baik. Next, Theodore Roosevelt adalah seorang presiden. Dia berkata, with self-discipline, most anything is possible. Saya dulu tidak punya apa-apa Bapak Ibu. Dan kalau hari ini Tuhan izinkan ada sesuatu, itu hanya titipan Tuhan. Dan tidak ada satupun yang saya bisa sombongkan. Saya dari Indonesian Idol, di atas puncak karir saya, belum nikmati duit yang begitu banyak. Saya langsung sekolah Alkitab, melayani Tuhan, gak pakai budget, gak pakai apa. Dan saya berikan hidup saya buat Tuhan. Dan hari ini Tuhan izinkan, ada 4 gereja yang saya gembalakan. Dan saya berkata, itu semua punya Tuhan. Saya hanya hidup dari berkat Tuhan. Karena jemaat yang kami gembalakan lebih banyak pemulung, orang-orang susah. Saya dan istri tidak tega untuk mengambil perpuluhan, persembahan, dan gaji. Sehingga kami biarkan uang itu utuh di gereja supaya jadi berkat buat orang-orang miskin. Karena kerinduan kami, next leader, gembala setelah saya, memiliki value dan nilai yang sama. Gereja adalah milik Tuhan. Dan gereja adalah misinya Tuhan. Next, Daniel Goldstein berkata, self-discipline is like a muscle. The more you exercise, the stronger it gets. Kalau saudara mau disiplin saudara untuk datang kepada Tuhan, kamu berdoa, menyembah Tuhan, kau disiplin dirimu terus, maka otot imanmu akan kuat. Tuhan izinkan ada masalah pergumulan, supaya kita makin mengandalkan Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, kira-kira saudara datang kepada Tuhan waktu ada masalah atau tidak ada masalah? Berdoa, pas ada masalah atau tidak ada masalah? Pas banyak masalah baru berdoa. Lalu kalau kondisi baik-baik, kira-kira berdoa lagi gak Bapak Ibu? Jarang Pastor. Nanti pas ada masalah baru saya berdoa. Makanya Tuhan izinkan banyak masalah terjadi dalam hidupmu, supaya kamu berdoa Bapak Ibu. Ingat, Yesus Tuhan yang jadi manusia datang ke dunia menginkarnasikan dirinya. Dia saja perlu berdoa dan datang kepada Bapa setiap waktu. Tuhan yang jadi manusia perlu berdoa, apalagi kita yang hanya manusia biasa. Katakan bersama saya, banyak berdoa, banyak mujizat. Disiplin doa. Berjaga-jaga supaya kamu tidak jatuh dalam pencobaan. Bapak Ibu, kuntilanak zaman dulu tuh serem-serem. Kuntilanak zaman sekarang cantik-cantik Bapak Ibu. Kuntilanak zaman dulu badannya lubang. Kuntilanak zaman sekarang bajunya yang lubang-lubang Bapak Ibu. Kuntilanak zaman dulu culik anaknya bapak-bapak. Kuntilanak zaman sekarang culik bapaknya anak-anak. Jadi harus berdoa dan berjaga-jaga. Ingat banyak setan di luar sana. Kita yang melayani Tuhan terus bergaul karib dengan Tuhan. Saya bersyukur saya punya istri orang NTT Bapak Ibu. Orang Timur dari Atambua, orang Belu. Suatu kali saya melayani di Timur bersama dengan Pak Gilbert dan Om Daltoni. Saya melihat ada ibu-ibu suaminya selingkuh. Ibu-ibu ini bawa batu bata pukul kepala suaminya. Wah, saya cocok dengan istri yang begini Bapak Ibu ya. Supaya kita jadi hamba Tuhan tuh terjaga gitu Bapak Ibu ya. Saya mau katakan hari ini, every revival always start from family. Pulihkan keluargamu, maka ekonomimu akan dipulihkan. Dan berkat Tuhan akan memberkati keluarga kita. Dan aku dan seisi keluargaku diberkati untuk jadi berkat. Next yang terakhir, saya janji deh terakhir. Tapi kurang lebih ada 99 ayat pendukung Bapak Ibu. Gak saya bercanda Bapak Ibu ya. Yuk, ya kita baca sama-sama. Boleh slide-nya, minta maaf kakak. Boleh dibantu ke depan. Yuk sebelah kiri kita baca yuk. 3, 2, 1. Seseorang yang suka berdoa pasti akan dapat mengendalikan dirinya. Buah dari orang yang suka berdoa bisa mengendalikan hati dan mulutnya. Waktu saudara mengutuki orang, ternyata kutuk itu kembali kepada saudara. Tapi waktu engkau memberkati orang, berkat itu akan kembali dalam hidupmu. Jangan suka buat susah orang Bapak Ibu. Hidup kita akan makin susah. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hati, maka dia akan menerima kemurahan. Banyaklah tolong orang, kamu akan melihat banyak pertolongan Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ingat Bapak Ibu, yuk kita baca yang terakhir. Firman Tuhan dalam Yakobus 1:25, 3:1. Barang siapa meliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan, dan ia bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar, tapi melakukannya, maka ia akan, siapa yang ingin berbahagia boleh angkat tangan.
Boleh kita bangkit berdiri.